Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai estimasi nilai tukar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renanda Agnia Devita Syafitri. Saya lulusan dari D3 Perpajakan Universitas Diponegoro. Saya masuk pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Kemudian saya melanjutkan studi saya di Universitas 11 Maret pada tahun 2020 dengan jurusan S1 Akuntansi. Nah, pokok pembahasan dalam pertemuan kali ini yaitu yang pertama memprediksi nilai tukar, yang kedua yaitu teknik peramalan, yang ketiga yaitu layanan peramalan, dan yang keempat yaitu kesalahan perakiraan dari estimasi nilai tukar. Kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu memprediksi nilai tukar. Nah, mengapa perusahaan ini memprediksi nilai tukar? Terdapat beberapa perusahaan yang membutuhkan perakiraan nilai tukar yang dapat digunakan, yaitu yang pertama untuk keputusan lindung nilai. Nah, perusahaan multinasional ini terus-menerus akan menghadapi keputusan apakah akan melakukan lindung nilai atas hutang dan piutang di masa depan dalam mata uang asing, dan apakah lindung nilai perusahaan dapat ditentukan oleh perakiraan nilai mata uang asing. Nah, yang kedua yaitu keputusan pendanaan jangka pendek. Ketika perusahaan besar meminjam dana, nah mereka itu memiliki akses ke beberapa mata uang yang berbeda. Mata uang yang mereka pinjam idealnya itu yang pertama itu menunjukkan nilai tingkat bunga yang rendah, dan yang kedua yaitu melemahnya nilai tersebut selama periode pembiayaan. Yang ketiga yaitu keputusan investasi jangka pendek. Korporasi terkadang memiliki sejumlah besar kelebihan kas yang tersedia untuk periode waktu yang singkat. Deposito besar dapat dibuat dalam beberapa mata uang. Mata uang yang ideal untuk deposito yaitu yang pertama menunjukkan tingkat bunga yang tinggi dan menguat nilainya selama periode investasi. Selanjutnya itu yang keempat, keputusan penganggaran modal. Ketika induk perusahaan multinasional ini menilai apakah akan menginvestasikan dana dalam proyek asing, perusahaan memperhitungkan bahwa proyek tersebut mungkin secara berkala memerlukan pertukaran mata uang. Nah, analisis penganggaran modal dapat diselesaikan hanya jika semua perkiraan arus kas diukur dalam mata uang lokal induk perusahaan. Yang kelima yaitu keputusan penilaian pendapatan. Keputusan induk perusahaan tentang apakah anak perusahaan asing harus menginvestasikan kembali pendapatan di negara asing atau mengirimkan pendapatan kembali ke induk dapat dipengaruhi oleh perkiraan mata uang. Jika mata uang asing yang kuat diperkirakan akan melemah secara substansial terhadap mata uang induk, induk mungkin lebih memilih untuk mempercepat pengiriman pendapatan anak perusahaan sebelum mata uang asing tersebut melemah. Yang keenam yaitu keputusan pendanaan jangka panjang. Perusahaan yang menerbitkan obligasi untuk mengamankan dana jangka panjang dapat mempertimbangkan untuk mendenominasikan obligasi dalam mata uang asing. Nah, mereka ini lebih suka bahwa mata uang yang dipinjam terdepresiasi dari waktu ke waktu terhadap mata uang yang dipinjam atau mata uang yang diterima dari penjualan. Untuk memperkirakan biaya penerbitan obligasi dalam mata uang asing diperlukan perkiraan nilai tukar. Selanjutnya yaitu teknik peramalan. Yang pertama yaitu peramalan teknis. Peramalan ini akan menggunakan data nilai tukar historis untuk memprediksi nilai masa depan. Kemungkinan terdapat tren penyesuaian nilai tukar harian berturut-turut ke arah yang sama, yang dapat mengarah pada kelanjutan tren tersebut. Ataupun kemungkinan terdapat tren perubahan harian rata-rata dalam nilai tukar per minggu selama beberapa minggu terakhir. Tren penyesuaian nilai tukar harian rata-rata yang lebih tinggi setiap minggu dapat mengindikasikan bahwa nilai tukar akan terus terapresiasi di masa depan. Ataupun kemungkinan terdapat beberapa indikator teknis bahwa koreksi nilai tukar mungkin terjadi yang akan menghasilkan perkiraan bahwa nilai tukar akan berbalik arah. Faktor teknis disebut sebagai alasan utama untuk mengubah posisi spekulatif yang menyebabkan penyesuaian nilai dolar. Nah, misalnya berita utama yang sering mengaitkan perubahan nilai tukar dengan faktor teknis, yaitu kayak faktor teknis membanjiri berita-berita ekonomi, faktor teknis itu memicu penjualan dolar, faktor teknis menunjukkan bahwa dolar baru-baru ini telah oversold atau memicu pembelian dolar. Selanjutnya yaitu penggunaan analisis sensitivitas untuk peramalan fundamental. Ketika model regresi digunakan untuk peramalan dan nilai faktor
berpengaruh memiliki dampak tertinggal pada nilai tukar. Nilai sebenarnya dari faktor tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk ramalan. Nah, menggunakan teori paritas daya beli ini menentukan hubungan mendasar antara perbedaan inflasi dan nilai tukar. Secara sederhana, teori paritas daya beli ini menyatakan bahwa mata uang negara yang relatif meningkat akan terdepresiasi dengan jumlah yang mencerminkan perbedaan inflasi dari negara tersebut. Selanjutnya itu peramalan berbasis pasar. Nah, proses mengembangkan perakiraan dari indikator pasar ini didasarkan pada yang pertama yaitu penggunaan kurs spot. Kurs spot hari ini dapat digunakan sebagai perakiraan kurs spot yang akan ada di masa depan. Untuk melihat mengapa kurs spot bisa menjadi ramalan berbasis pasar yang berguna, kita asumsikan pound Inggris ini diperkirakan akan terapresiasi terhadap dolar dalam waktu dekat. Ekspektasi ini akan mendorong spekulan untuk membeli pound dengan dolar Amerika Serikat hari ini untuk mengantisipasi apresiasinya. Dan pembelian ini dapat memaksa nilai pound segera naik. Sebaliknya, jika pound diperkirakan terdepresiasi terhadap dolar, spekulan akan menjual pound itu sekarang, berharap untuk membelinya kembali di harga yang lebih rendah setelah nilainya tersebut menurun. Yang kedua itu dengan penggunaan forward rates. Nah, kurs forward yang dikutip untuk tanggal tertentu di masa depan biasanya digunakan sebagai kurs spot yang diperkirakan pada masa mendatang. Artinya ini kurs forward 30 hari ini memberikan perkiraan untuk kurs spot dalam 30 hari. Kurs forward 90 hari akan memberikan perkiraan pada kurs spot 90 hari dan seterusnya. Nah, alasan penggunaan kurs forward ini yaitu apabila perusahaan itu yakin bahwa kurs forward merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk kurs spot masa depan, mereka dapat dengan mudah memantau kurs yang dikutip publik ini untuk mengembangkan proyeksi nilai tukar. Nah, peramalan jangka panjang dengan forward rates ini biasanya tersedia untuk jangka waktu 2-5 tahun atau bahkan lebih. Tetapi bid atau ask-spread-nya lebar karena volume perdagangan yang terbatas. Meskipun kurs seperti itu jarang dikutip di surat kabar keuangan, tingkat suku bunga yang dikutip pada instrumen bebas risiko dari berbagai negara dapat digunakan untuk menentukan tingkat suku bunga di bawah kondisi paritas suku bunga. Selanjutnya, masuk ke dalam submateri yang ketiga yaitu layanan peramalan. Kebutuhan perusahaan untuk meramalkan nilai mata uang telah mendorong munculnya beberapa perusahaan jasa peramalan. Perakiraan bahkan disediakan untuk mata uang yang tidak diperdagangkan secara luas. Perusahaan jasa peramalan memberikan perakiraan pada mata uang apapun untuk cakrawala waktu yang menarik bagi klien mereka. Nah, mulai dari 1 hari hingga 10 tahun dari sekarang. Selain itu, beberapa perusahaan ini akan menawarkan saran tentang manajemen kas internasional, penilaian eksposur risiko nilai tukar, dan lindung nilai. Banyak perusahaan yang memberi klien mereka perakiraan dan rekomendasi bulanan atau bahkan mingguan dengan biaya tahunan. Selanjutnya, submateri yang terakhir yaitu kesalahan perakiraan. Potensi kesalahan perakiraan lebih besar untuk mata uang yang lebih fluktuatif karena kurs spot mata uang ini dapat dengan mudah menyimpang jauh dari nilai perkiraan di masa depan. Potensi kesalahan perakiraan juga tergantung pada cakrawala perkiraan. Perkiraan euro dalam 1 bulan lebih sulit karena nilai euro memiliki lebih banyak waktu untuk menyimpang dari nilai hari ini. Perkiraan 1 tahun ke depan bahkan lebih sulit dan ramalan 10 tahun ke depan mungkin lebih besar akan mengalami kesalahan yang besar. Nah, terdapat kesalahan perkiraan. Yang pertama yaitu potensi dampak kesalahan perakiraan. Ketika perusahaan multinasional ini memperkirakan nilai tukar masa depan secara tidak benar atau tidak sesuai, keputusan keuangan mereka ini dapat menjadi bumerang karena hasil proyek jangka panjang di luar negeri sangat rentan terhadap pergerakan nilai tukar. Sehingga perusahaan multinasional ini dapat berinvestasi di anak perusahaan. Nah, karena potensi kesalahan dalam memperkirakan nilai tukar,
perusahaan multinasional ini biasanya mempertimbangkan bagaimana potensi kesalahan mereka dapat mempengaruhi keputusan keuangan mereka sebelum mereka mengimplementasikan keputusan. Selanjutnya itu terdapat akurasi perakiraan dari waktu ke waktu. Kesalahan perakiraan absolut sebagai presentasi dari nilai realisasi dapat diperkirakan untuk setiap periode untuk mendapatkan kesalahan rata-rata selama semua periode ini. Nah, jika perusahaan multinasional paling tertarik untuk meramalkan nilai mata uang 90 hari atau seperempat dari sekarang, itu akan menilai kesalahan dari penerapan berbagai prosedur perakiraan selama beberapa kuartal terakhir. Selanjutnya, terdapat akurasi perakiraan di antara mata uang. Kesalahan rata-rata biasanya kurang dari kesalahan perkiraan absolut rata-rata untuk mata uang utama lainnya karena nilainya lebih stabil dari waktu ke waktu. Informasi ini penting karena berarti manajer keuangan perusahaan Amerika Serikat dapat merasa lebih yakin tentang jumlah dolar yang akan diterima atau dibutuhkan untuk transaksi di negara lain. Selanjutnya yaitu bias perkiraan. Perbedaan antara nilai tukar yang diperkirakan dan yang direalisasikan untuk suatu titik waktu tertentu adalah kesalahan perkiraan nominal. Kesalahan negatif dan dari waktu ke waktu menunjukkan ketidakpastian, sementara kesalahan positif menunjukkan terlalu tinggi. Jika kesalahan secara konsisten positif atau negatif dari waktu ke waktu, maka bias dalam prosedur peramalan memang ada. Tampaknya bias memang ada dalam periode yang berbeda. Selanjutnya yaitu evaluasi grafis kinerja perakiraan. Nah, apabila titik-titik tampak tersebar merata di kedua sisi garis 45 derajat, maka ramalannya dapat dikatakan tidak bias, karena mereka tidak secara konsisten di atas atau di bawah nilai realisasi. Apakah mengevaluasi ukuran kesalahan perkiraan atau mencoba mencari bias, hasil yang lebih andal diperoleh saat memeriksa sejumlah besar perkiraan. Kemudian peramalan di bawah efisiensi pasar. Apabila pasar valuta asing adalah efisien, bentuk setengah kuat, maka semua informasi publik yang relevan sudah tercemin dalam nilai tukar hari ini. Jika nilai tukar hari ini sepenuhnya mencerminkan tren historis dalam pergerakan nilai tukar, tetapi bukan informasi publik lainnya tentang pergerakan suku bunga yang dihadapkan, pasar valuta asing adalah efisien bentuk lemah, tetapi tidak efisien bentuk setengah kuat. Apabila pasar valuta asing ini adalah efisien bentuk kuat, maka semua informasi publik dan pribadi yang relevan sudah tercermin dalam nilai tukar hari ini. Banyak efisiensi ini tidak dapat diuji karena informasi pribadi tidak tersedia. Kemudian selanjutnya itu tata kelola peramalan manajerial. Memperkirakan nilai tukar yang membuat investasi internasional yang ingin mereka kejar menjadi lebih layak. Hal ini memungkinkan mereka ini untuk berkembang secara internasional dan meningkatkan tanggung jawab mereka dan adanya kompensasi. Nah, sebuah perusahaan multinasional dapat mencegah penggunaan perakiraan tersebut dengan memaksakan kontrol atau dengan menggunakan kontrol. Ini dapat menilai kembali kelayakan proyek internasional berdasarkan skenario nilai tukar alternatif. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap sesi tanya-jawab. Apakah ada di antara partisipan tersebut yang ingin ditanyakan? Baik, Mbak Dia Permata Ulfah, bagaimana? Terima kasih sebelumnya untuk narasumber. Saya ingin bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan. Dari peramalan teknis yang sudah dipaparkan, apakah ada keterbatasannya? Jika ada, itu apa aja ya? Terima kasih. Baik, Mbak Dia Permata Ulfah, pertanyaan cukup bagus. Pertanyaannya itu kan peramalan tersebut apakah ada keterbatasannya dan apakah
apa saja keterbatasannya. Nah, dari peramalan teknis tersebut pasti ada keterbatasannya. Nah, keterbatasannya itu diantaranya itu peramalan teknis ini berlaku untuk periode yang jangka pendek seperti 1 hari. Karena pola nilai tukar gerakan lebih sistematis selama periode tersebut. Nah, karena pola mungkin kurang dapat diandalkan untuk meramalkan pergerakan jangka panjang selama seperempat 1 tahun atau lebih dari 5 tahun dari sekarang, perakiraan teknis kurang berguna untuk meramalkan nilai tukar di masa depan yang cukup panjang. Nah, dengan demikian, peramalan teknis mungkin tidak cocok untuk perusahaan yang perlu meramalkan nilai tukar di masa depan yang cukup panjang. Kemudian, peramalan teknis jarang memberikan perkiraan titik atau kisaran kemungkinan nilai masa depan, karena analisis teknis biasanya tidak dapat memperkirakan nilai tukar masa depan dalam istilah yang tepat. Itu sendiri bukan merupakan alat peramalan yang memadai untuk manajer keuangan dalam perusahaan multinasional. Nah, peramalan mungkin muncul hanya dari penilaian subjektif sejauh mana pergerakan umum variabel ekonomi di suatu negara ini diharapkan mempengaruhi nilai tukar. Dari perspektif statistik, perakiraan akan didasarkan pada dampak faktor yang diukur secara kuantitatif terhadap nilai tukar. Begitu jawaban dari saya, Mbak Diah. Apakah ada tanggapan? Sudah cukup dimengerti, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Selanjutnya untuk Mbak Cynthia Paramita, bisa diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya ingin bertanya tadi mengenai analisis sensitivitas untuk peramalan fundamental. Nah, berdasarkan analisis tersebut, apa saja yang menjadi penghambat dalam peramalan tersebut ya? Terima kasih. Baik, Mbak Cynthia Paramita, pertanyaannya cukup menarik ya mengenai analisis sensitivitas untuk peramalan fundamental. Nah, pertanyaannya penghambat dalam peramalan analisis fundamental tersebut ya. Nah, penghambat dalam peramalan tersebut yaitu diantaranya itu waktu yang tepat dari dampak beberapa faktor pada nilai mata uang itu tidak diketahui. Ada kemungkinan bahwa dampak penuh dari faktor-faktor pada nilai tukar tidak akan terjadi sampai 2, 3, atau 4 kuartal kemudian. Model regresi ini jadi perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian beberapa faktor menunjukkan dampak langsung pada nilai tukar. Nah, mereka ini dapat secara berguna dimasukkan dalam model peramalan fundamental hanya jika perakiraan dapat diperoleh untuk mereka. Nah, perakiraan faktor-faktor ini harus dikembangkan untuk periode yang sesuai dengan periode di mana perakiraan nilai tukar diperlukan. Dalam hal ini, keakuratan perakiraan nilai tukar akan sedikit bergantung pada keakuratan faktor-faktor ini. Bahkan jika sebuah perusahaan tahu persis bagaimana pergerakan faktor-faktor ini akan mempengaruhi nilai tukar, proyeksi nilai tukarnya mungkin tidak akurat jika tidak dapat memprediksi nilai faktor-faktor tersebut. Kemudian beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses peramalan fundamental ini tidak dapat dengan mudah diukur. Jadi sulit untuk diukur. Kemudian koefisien yang diperlukan dari analisis regresi tidak selalu tetap dari waktu ke waktu. Begitu jawaban dari saya, Mbak Cynthia Paramita. Apakah ada feedback? Iya Mbak, cukup jelas sekali jawabannya tadi mengenai penghambat. Terima kasih atas jawabannya, sangat membantu. Ya, sama-sama Mbak. Selanjutnya untuk Aprilianto Krisnadi, bisa diajukan pertanyaannya. Oke, Mbak, ini saya mau tanya. Kan tadi dijelasin tentang itu ya, teori paritas daya beli. Nah, itu apabila teori paritas daya beli tersebut akurat secara realnya, nah, tetapi dalam penggunaannya itu, perbedaan tingkat inflasi ini, semisal atas 2 negara gitu ya, itu penerapan nilai tukar tersebut tidak selalu akurat. Nah, alasan yang muncul akibat ketidakakuratannya itu, Mbak, itu apa? Terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik mengenai alasan yang muncul akibat peramalan nilai tukar yang tidak selalu akurat.
Nah, jawabannya itu menurut saya apabila teori paritas daya beli akurat dalam kenyataannya bahkan tidak perlu mempertimbangkan teknik peramalan alternatif. Namun menggunakan perbedaan inflasi dua negara meramalkan nilai tukar mereka itu tidak selalu akurat. Nah, masalah muncul ini karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu waktu dampak fluktuasi inflasi terhadap perubahan pola perdagangan dan karenanya pada nilai tukar tidak diketahui secara pasti. Yang kedua itu data yang digunakan untuk mengukur harga relatif dari dua negara mungkin agak tidak akurat, jadi tidak selalu akurat. Yang ketiga itu hambatan perdagangan dapat mengganggu pola perdagangan yang seharusnya muncul sesuai dengan teori paritas daya beli ini. Dan faktor lain seperti perbedaan suku bunga antar negara juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Untuk alasan tersebut, perbedaan inflasi dengan sendirinya tidak cukup untuk memperkirakan pergerakan nilai tukar secara akurat. Begitu jawaban dari saya, Mas. Apakah ada feedback? Ya, makasih Mbak ya. Ya, sama-sama. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Terima kasih untuk partisipan yang sudah bergabung dalam webinar kali ini. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Renanda.